Pagi yang menyapa lembah sinar. Desa Cempaka terletak di balik pegunungan yang selalu diselimuti kabut pagi. Di sinilah Sari, gadis berambut hitam legam dan mata yang selalu bersinar penuh harap, menghabiskan hari-harinya membantu ibunya menenun kain tenun tradisional. Bagi banyak orang, pekerjaan menenun hanyalah cara untuk mengisi perut dan menutupi kebutuhan dasar. Namun bagi Sari, menenun adalah satu cara untuk menyiapkan masa depannya, sebuah masa depan yang ia impikan sebagai seorang guru. Setiap kali fajar menebar cahaya ke atas atap rumah anyaman bambu, Sari menjemput embun dan menuliskan doanya di selembar kertas lusuh. Ya Tuhan, ajarlah aku menapaki jalan yang Engkau kehendaki. Beri aku kekuatan untuk tidak pernah menyerah. Ia menaruh kertas itu di dalam tas anyaman, menguncinya bersama buku catatan sekolah yang sudah lusuh. Pada sore hari, ketika matahari menghangatkan padi di sawah, Sari menyikat debu di sudut rumah, menyalakan lampu minyak, lalu menenggelamkan dirinya dalam lembar-lembar pelajaran matematika yang dipinjam dari guru desa. Namun, tak semua hari bersinar bagi Sari. Pada usia 17 tahun, sang ayah, Joko, jatuh sakit keras. Penyakit paru-parunya membuatnya hampir tak mampu mengangkat beban sekalipun. Keluarga terpaksa menambah beban Sari. Selain menenun dan belajar, ia harus mengurus sang ayah, mengangkat air, menyiapkan makanan, serta menjawab panggilan tetangga yang meminjam peralatan pertanian. Semua itu terasa seperti beban gunung yang menurunkan napasnya. Suatu malam, ketika Sari menutup mata, suara puring lembut neneknya muncul dalam ingatannya. Sari, jangan pernah biarkan kegagalan menghapus imanmu, bisik nenek Murni, yang sudah tiada 3 tahun yang lalu. Tuhan tidak menilai usahamu dengan hasil akhir, melainkan dengan tekadmu dalam berjuang. Air mata mengalir perlahan di pipi Sari, namun ia tidak membiarkannya mengubah langkahnya. Ia bangkit, mengusap air mata itu, dan menyalakan kembali lentera yang hampir padam. Sebulan kemudian, seorang guru bahasa Indonesia bernama Pak Budi datang ke desa untuk mengadakan seleksi beasiswa ke SMA di kota. Kami mencari siswa yang memiliki semangat belajar dan nilai akademik yang baik, kata Pak Budi, menatap langsung ke mata Sari. Kalau kamu ingin melanjutkan pendidikan, datanglah ke kota pada hari Senin depan. Pendaftaran akan dibuka pada pukul 8 pagi. Sari mengangguk, namun hatinya dilanda kebimbangan. Bagaimana saya bisa menyiapkan diri? Saya harus menjaga ayah, menenun, dan belajar. Saya tak punya uang untuk transportasi. Pak Budi menatapnya dengan simpati, lalu menambahkan, ada satu ujian yang lebih berat daripada tes tertulis, yaitu ujian hati. Jika engkau percaya bahwa Tuhan menghargai usahamu, maka langkahmu tidak akan sia-sia. Bawalah harapanmu, dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Pada Sabtu sebelum hari pendaftaran, Sari memutuskan untuk menambah jam kerjanya di rumah tenun. Ia menenun 2 gulungan kain lebih banyak daripada biasanya, meskipun tubuhnya terasa lelah dan matanya hampir tak dapat menatap benang yang berputar cepat. Sementara itu, pada malam yang sama, ia menuliskan lagi doanya di atas kertas. Tuhan, izinkan aku mengirimkan diri ke kota. Biarkan usahaku menjadi saksi iman yang tak pernah lemah. Ia menaruh kertas itu di dalam kotak bekal yang berisi nasi, sambal, dan beberapa roti tawar. Esok paginya, Sari menyiapkan sepeda tua milik ayahnya, yang sudah berkarat di gudang. Ia memompa ban, melumasi rantai, dan menutup kebocoran pada rem. Ayahnya yang masih terbaring di ranjang mengangkat kepalanya sesaat, menatap putrinya dengan mata yang masih mengandung kebanggaan. Anakku, jangan terlalu keras pada dirimu, bisik Joko. Tuhan selalu melihat usahamu, dan ia memberi balasannya pada waktunya. Sari mengangguk, menyisir air mata, lalu mengayuh sepeda tua itu melintasi jalan berdebu menuju kota. Perjalanan itu terasa seperti menapaki sekeping ujian yang tak terduga. Setiap tanjakan menambah beban, setiap hujan yang turun menambah licin jalan. Pada suatu titik,
ban sepeda meletus, dan Sari terpaksa melangkah kaki, menahan rasa sakit pada lututnya yang tergores batu. Namun, dalam kepenatan itu muncul suara dalam hati, "Berjuanglah, Sari. Tuhan menghargai usaha MU, bahkan ketika dunia seakan menolak." Ia pun terus melangkah, menyalakan tekadnya seperti lentera yang tak pernah padam. Di kota, gedung SMP pertama yang dijadikan lokasi pendaftaran tampak megah, berbentuk balok putih bersih berkilau di bawah sinar matahari. Sari menunggu dalam antrian, menatap para pelajar lain yang datang dengan seragam rapi dan tas berisi buku-buku baru. Ia merasa kecil, seolah-olah dunia ini terlalu besar untuk seorang gadis dari desa. Namun ketika ia melihat sekeliling, ia menyadari satu hal, setiap orang di sana memiliki cerita, setiap orang pernah berjuang. Tidak ada yang lahir menjadi jenius tanpa usaha. Ketika namanya dipanggil, Sari melangkah ke depan. Pak Budi memberi soal ujian tertulis, lalu menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Ingat, Sari, ujian ini bukan hanya menguji pengetahuan, tapi juga menguji keikhlasan usahamu." Sari mengerjakan soal dengan tenang, menuliskan setiap jawaban seolah-olah menuliskan doa. Meskipun ia tidak dapat menulis dalam bahasa Inggris dengan sempurna, ia menuliskan kebenaran dalam bahasa hati. "Saya berusaha, Tuhan menilai." Setelah ujian selesai, Sari kembali ke desa, menunggu hasil dengan hati berdebar. 2 minggu berlalu. Di sebuah hari yang cerah, Pak Budi menurunkan surat di depan rumah Sari. Semua tetangga berkumpul, menanti kabar. Sari membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis, "Selamat! Anda berhasil mendapatkan beasiswa penuh ke SMA Negeri 3. Kami menghargai tekad dan usaha Anda, dan kami yakin Anda akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya." Air mata mengalir deras di pipi Sari. Ia menoleh ke arah ayahnya, yang sedang duduk di kursi roda, namun tampak lebih ringan. "Aku tidak melakukannya sendiri, Pak," bisik Sari. "Tuhan, keluarga, dan semua yang mempercayai aku memberikan kekuatan." Joko mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau telah membuktikan bahwa keberhasilan memang tidak datang pada orang yang malas berjuang dan gampang menyerah." Di kota, Sari menemukan dunia yang lebih luas. Ia belajar dengan tekun, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan terus menuliskan doa pada setiap lembar catatan. Pada akhir tahun pertama, ia menjadi ketua OSIS, mengorganisir program beasiswa untuk anak-anak desa lain, dan membantu menyiapkan mereka untuk ujian masuk perguruan tinggi. Suatu ketika, di sebuah pertemuan doa di kampus, Sari berdiri di depan banyak mahasiswa, mengingat kembali semua perjuangannya. "Percayalah bahwa Tuhan menghargai usaha kita," ia memulai, suaranya bergetar namun kuat. "Keberhasilan tidak datang pada orang yang malas berjuang dan gampang menyerah. Setiap kali kita jatuh, Allah memberi kita kesempatan untuk bangkit lagi, asalkan kita tidak berhenti berdoa dan berusaha." Ia menatap mata-mata yang bersinar, merasakan detak hati masing-masing seolah menepuk-tepuk semangatnya. "Tunjukkan kualitas iman kita melalui ketekunan kita dalam berjuang. Tetap semangat, karena di setiap tetes keringat ada doa yang terangkat, dan di setiap langkah berat ada janji-janji Tuhan yang menanti untuk terpenuhi." Kata-kata Sari menjadi benih yang tumbuh di hati pendengarnya. Mahasiswa-mahasiswa itu pun kembali ke kampus mereka, menapaki perjalanan masing-masing dengan tekad yang baru. Sari mengerti, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk menyalakan cahaya bagi banyak orang yang masih berada dalam kegelapan. 5 tahun kemudian, Sari kembali ke desa Cempaka, kini sebagai seorang guru bahasa Indonesia di sekolah dasar setempat. Ia berdiri di depan kelas, menatap wajah-wajah anak-anak yang antusias, dan mengingat kembali selembar kertas lusuh yang pernah disimpannya. "Anak-anak, percayalah, Tuhan menghargai usaha kita. Jika kalian bekerja keras, meski jalan terasa terjal, Tuhan tidak akan membiarkan langkahmu sia-sia.
ucapnya, sambil memegang buku catatan yang kini bersih dan rapi. Salah satu muridnya, Raffi, bertanya dengan mata berbinar, "Bu Sari, bagaimana kalau saya takut gagal?" Sari tersenyum, mengingat kembali rasa takutnya dulu. "Kita semua takut, Raffi. Tapi keberhasilan tidak datang pada orang yang mudah menyerah. Tunjukkan imanmu lewat ketekunan. Jadikan tiap kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir cerita. Tetap semangat, karena Tuhan selalu menunggu usahamu yang tulus." Kelas itu berakhir dengan riuh sorak, dan Sari menatap keluar jendela, melihat hamparan sawah yang menguning, menandakan musim panen akan tiba. Angin berbisik lembut menyeberangi ladang, membawa aroma tanah basah. Di dalam hatinya, Sari merasakan kedamaian yang dalam. Usahanya tidak hanya membuahkan hasil bagi dirinya, tetapi juga bagi desa yang dulu menjadi tempat ia berjuang. Ia menyadari, setiap benang yang ditenunnya dulu, setiap doa yang ia panjatkan, semua menjadi jalinan kuat yang menahan beban kehidupan. Malam itu, setelah anak-anak pulang, Sari duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia mengeluarkan kertas lusuh yang dulu menjadi tempat doanya. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan, "karena Engkau menghargai setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap langkah yang kuambil walau penuh rintangan." Angin malam menambah nyanyian lembut, seakan menguatkan pesan yang terpatri dalam hati Sari. Ketika iman dipadu dengan ketekunan, tidak ada yang tidak mungkin. Dan di desa Cempaka, kisah Sari menjadi legenda yang diceritakan oleh para tetua kepada generasi berikutnya, mengingatkan semua orang bahwa keberhasilan bukanlah hadiah bagi yang malas, melainkan ganjaran bagi mereka yang terus berjuang, berserah kepada Tuhan, dan tak pernah menyerah.